Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan kami tim Journey of Songli yang kali ini akan menelusuri kisah dan berziarah ke makam Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau yang lebih dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Songli, hari ini kita berada di Masjid Ar-Riyad Kuitang untuk berziarah ke makam Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang makamnya ada di samping masjid ini. Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti perjalanan kami. Masjid Jami Al-Riyad merupakan salah satu masjid tertua di Jakarta. Dalam sejarahnya, masjid ini ikut berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Masjid ini berlokasi di Jalan Kembang 6, Kuitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. Masjid ini juga disebut Masjid Kuitang. Masjid Jami Al-Riyad memiliki sejarah berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Pendirinya, Habib Ali Kuitang, juga berhubungan erat dengan tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, yaitu Soekarno. Masjid ini didirikan oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi pada tahun 1938 di Jakarta. Habib Ali Kuitang merupakan salah satu tokoh ulama Betawi termasyhur di abad ke-20. Dia menyebarkan dakwah sampai ke negara tetangga. Bangunan Masjid Jami Al-Riyad awalnya bernama Al-Makmur. Masjid ini sempat kebakaran dan dilakukan renovasi. Penamaan masjid ini pun diubah menjadi Khuwatul Ummah. Kemudian, gurunya dari Hadramut memerintahkan nama masjid itu diubah menjadi Masjid Ar-Riyad yang artinya Taman Surga. Masjid tersebut menjadi saksi bisu sejarah Indonesia dari zaman penjajahan Belanda, Jepang, hingga era kemerdekaan. Awalnya, Masjid Jami Al-Riyad hanya sebuah surau yang memiliki desain rumah panggung. Bahan bangunannya masih menggunakan kayu seperti rumah Belanda. Seiring berjalannya waktu, arsitektur masjid ini disulap megah dengan 2 lantai di atas luas lahan 1000 meter persegi. Masjid ini tidak memiliki halaman luas karena berada di tengah-tengah pemukiman penduduk. Pada tahun 1963, Masjid Jami Al-Riyad diresmikan oleh Bung Karno. Presiden pertama Republik Indonesia itu memberikan nama Khuwatul Ummah yang artinya kekuatan umat. Nama itu disematkan karena kondisi Indonesia kala itu sedang menjaga kemerdekaan. Namun, guru Habib Ali Kuitang di Hadramut meminta nama masjid tersebut diganti menjadi Masjid Al-Riyad yang berarti Taman Surga. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi lahir pada hari Ahad tanggal 20 Jumadil Awal 1286 atau 20 April 1870 di Kampung Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Beliau merupakan putra dari pasangan Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi dengan Nyai Salmah. Kelahiran Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi merupakan kelahiran yang sangat ditunggu-tunggu kedua orang tuanya. Karena setelah bertahun-tahun menikah, Habib Abdurrahman dan Nyai Salma belum juga diberi keturunan. Pada suatu waktu, Nyai Salma kemudian bermimpi menggali sumur yang airnya melimpah ruah hingga membanjiri sekelilingnya. Lalu diceritakanlah mimpi itu kepada sang suami. Setelah mendengar mimpi istrinya itu, Habib Abdurrahman langsung menceritakan kepada Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih, Kota Putih, Surabaya. Kemudian Habib Syekh menjelaskan mimpi tersebut sebagai tanda akan lahirnya seorang putra yang soleh dan ilmunya akan melimpah ruah berikut keberkahannya. Tapi sayangnya, ayah beliau Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi tidak lama hidup mendampingi putra yang beliau cintai tersebut.
beliau berpulang ke rahmatullah pada saat putra beliau masih berumur 9 tahun. Ketika Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi berusia 20 tahun, beliau mengadakan pengajian sambil berdagang kecil-kecilan di pasar Tanah Abang. Pada usia itu pula, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi menikah dengan Hababah Aisyah Assegaf dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau dikaruniai 10 anak. Dalam usia yang masih belia 12 tahun, berangkatlah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Jakarta menuju Hadramaut dengan bekal sekedar ongkos tiket kapal laut sampai di tempat yang dituju. Sesampainya di Hadramaut, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sebagai seorang anak yang soleh tidak mau berbuat sia-sia pada masa mudanya yang berharga itu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Ketika di sana, Habib Ali Al-Habsyi tidak hanya belajar untuk mencari ilmu, tetapi beliau juga sambil mencari rezeki yang halal untuk bekal hidup. Sebab beliau menyadari bahwa ibunya tidak mampu untuk mengirimkan uang kepada beliau selama menuntut ilmu di luar negeri tersebut. Di antara pekerjaan beliau selama di Hadramaut adalah dengan bekerja sebagai penggembala kambing. Kerjaan penggembala ini rupanya telah menjadi kebiasaan kebanyakan para solehin, terutama para ambiya. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi lahir di Jakarta 20 April 1870 dan beliau adalah salah seorang penyiar agama Islam yang terdepan di Jakarta pada abad yang ke-20. Dan beliau salah seorang tokoh pendiri Majelis Taklim Kuitang yang menjadi cikal bakal organisasi-organisasi yang ada di Jakarta. Tanah yang dipakai membangun masjid ini merupakan wakaf dan sebagian dari Haji Jailani atau Mat Jailani dari Kuitang. Salah seorang putranya Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi Cikini, itu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Ya, itu boleh dibilang di Jakarta Majelis Taklim pertama. Banyak murid-murid beliau. Di antaranya Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Tahir Rahili, terus Muhammad Nur Ali yang di Bekasi dan segala macam. Sampai-sampai waktu Bung Karno keluar dari penjara, dibawa sama Muhammad Husni Tamrin ke Kuitang, 4 bulan tinggal di Kuitang, di rumah Habib Ali. Di situ Bung Karno belajar pakai kain, belajar wudhu, belajar sholat, belajar baca ratib dan sebagainya. Sampai-sampai waktu kemerdekaan itu, sebelum dia baca proklamasi, dia pagi-pagi naik sepeda ontel ke Kuitang sama Habib Ali, minta izin. Dia bilang, ayo baca sekarang. Setelah dia baca proklamasi, hari Jumat. Setelah sholat Jumat yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih itu Habib Ali dari Kuitang, Masjid Ar-Riyad. Hari ini alhamdulillah kita sudah merdeka. Kita pasang bendera merah putih. Murid-murid beliau kayak Haji Kiai Mas Mansur Tanah Abang pasang bendera merah putih. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan pasang merah putih. Habib Ali bin Husin Bungur, dia nggak punya bendera, cuma hordeng di rumahnya merah. Dia punya serbannya putih, dijahit, pasang bendera, semuanya pasang. Itu instruksi dari Habib Ali. Alhamdulillah sampai sekarang ada ulama warisatul anbiya. Kalau yang pakai warisatul anbiya, dia mesti ada rahim. Rahim. Jadi kalau Habib Ali pulang maulid bawa makanan, nggak pernah masuk ke rumahnya, sampai depan rumah tukang becak, yuk makan nih semuanya, bagi-bagi, udah. Kalau yang bawa makanan ke dalam rumah, itu buah-buah mendingan dia busuk di dalam rumah daripada bagi-bagi orang. Itu namanya tingkatnya baru ulama, belum berasul anbiya, belum ada rahim. Ya.
punya majelis taklim besar, kainnya Habib Ali cuma ada 2-3 potong. Sekali waktu dia lagi mau jadi khatib Jumat dekat majelis taklim, Masjid Ariyat dekat. Lagi jalan ada orang panggil. Assalamualaikum, ini Habib Ali ya. Ada saya mau minta apa? Saya mau minta kain yang Habib pakai. Oh ya sebentar. Pulang lagi ke rumah, dipanggil istrinya. Ipar, tolong ambilin kain Habib satu. Ya Habib, kain Habib yang 2 lagi dicuci. Jadi kainnya cuma 3 potong, 2 dicuci, 1 dipakai. Ya Allah, kalau kain Ipar ada kain batik, itu dipinjam. Kain yang dipakai dia buka, dia ganti pakai kain batik, itu dilipat. Kok Habib pakai kain batik kan mau jadi khatib? Ada yang demen, ada yang minta, dia keluar, dikasih kainnya. Adapun guru-guru Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi diantaranya adalah Al-Arif Billah Al-Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Suhibul Maulid Sewun, Al-Imam Habib Ahmad bin Hasan Haltos Huraidah, Al-Habib Al-Alamah Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyur Mufti Hadramaut, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdor, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah Al-Atas, Al-Syekh Hasan bin Mukhadan, Mufti Mekah Al-Imam Muhammad bin Husin Al-Habsyi, Sayyid Bakri Syatta, Al-Syekh Muhammad Sa'id Bab Sa'il, Al-Syekh Umar Hamdan, Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Tegal, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Empang Bogor, Al-Habib Husin bin Muhsin Al-Syami Al-Atas Jakarta, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor Bondowoso, Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar Bangil, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil, Al-Habib Abdullah bin Uthman bin Yahya Mufti Jakarta. Murid-murid Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi diantaranya adalah Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Guru Tahir Rohili Kampung Melayu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Bukit Duri, Kiai Haji Abdullah Syafi'i pendiri Majelis Taklim Asy-Syafi'iyah, dan Kiai Haji Fatullah Harun. Habib Ali Al-Habsyi merupakan sosok yang aktif dalam mengembangkan dakwah Islamiyah, mengajak umat Islam untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam yang suci dengan dasar cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Akhirnya beliau mendirikan Majelis Taklim Kuitang pada tahun 1948. Majelis Taklim Kuitang diadakan setiap hari Minggu pagi. Dengan karamah beliau, Majelis Taklim Kuitang selalu dikunjungi oleh berpuluh-puluh ribu umat Islam dari berbagai daerah. Sahabat Songli, alhamdulillah selesai sudah perjalanan ziarah kita di makam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Mengutip petikan syair Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, barang siapa yang tidak berjalan di jalan keluarganya atau leluhurnya, maka ia akan bingung dan tersesat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment channel YouTube ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi pada akhirnya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berpulang ke haribaan Allah pada usia yang ke-98 tahun, tepatnya pada hari Ahad tanggal 20 Rajab 1388 Hijriah, bertepatan dengan 13 Oktober 1968 di tempat kediaman beliau di Kuitang, Jakarta.